Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pagi ini, pemirsa, masih dengan tema yang sama dan pembahasan yang menarik, yaitu mengenai bisnis dan juga sosial media. Dan masih bersama dengan Bang Iqbal tentunya. Tadi sempat tertunda nih ya pembahasan kita mengenai ads tadi masih ya, ads tadi, ya. Tentang iklan di sosial media. Ternyata satu bulan itu bukan tidak mungkin. Nggak mungkin, iya benar banget. Untuk mencapai 1.000 followers. Nah, itu dengan menggunakan 16.000 sehari ya. Iya, per harinya. Dan bisa menjangkau lebih banyak juga ya, Bang ya. Lebih banyak. Dan uniknya nih ya, unik. Jadi Meta itu mempunyai fitur namanya Pixel. Jadi Pixel itu merekam semua jejak yang ada dan berinteraksi di Instagram dan di website kalau punya website. Misal gini, pada satu bulan itu menjangkau misalnya 1.000 atau 10.000 orang. Sewaktu-waktu karena udah direkam nih sama si Pixel ini, itu kode yang ditanamin, kita tuh bisa minta ke Instagram, aku punya konten ini hanya ditayangkan ke 10.000 orang ini aja yang pernah ada interaksi sama interaksi di media sosial. Interaksi itu apa? Klik, profil, visit, lihat-lihat doang, itu tuh interaksi. Dan kita bisa pilih, kita bisa tolong 10.000 ini, konten ini hanya ditayangkan ke 10.000 orang ini, nggak boleh yang lain. Oh, jadi bisa gitu ya? Bisa. Cukup 10.000 ini aja? Iya, benar banget. Dan kita juga bisa request sama Facebook. Ada namanya Lookalike Audience. Meta gitu, ini ada 10.000 orang. Aku juga pengen, tolong carikan orang yang karakteristiknya mirip sama 10.000 orang ini. Tolong cariin. Gitu. Nanti kita bisa dapat 10.000 orang yang memang sudah pernah berinteraksi, 10.000 orang yang punya karakteristik yang sama. Karakteristik yang sama itu misal gini, ada orang yang suka fashion. Dalam 1 minggu, algoritma Instagram itu mencatat orang ini tuh punya interesting sama dunia fashion. Dia akan mencarikan orang juga yang mirip-mirip karakteristiknya, yang misalnya dalam 1 hari buka akun fashion 2 kali, 3 kali. Itu algoritma bekerja tuh seperti itu. Oh, jadi dia makanya itu berpengaruh sekali ya. Misalnya kita lagi cari nih sepatu katakanlah. Bener lagi cari sepatu. Ini tiba-tiba di Instagram, di TikTok pasti tuh keluar bener banget. Sepatu semua, gitu. Itu algoritma tuh mencatat semua aktivitas apapun yang kita lakukan. Ketika kita lihat ada konten dan kita diam 3 detik, itu udah dicatat sebagai interaksi. Udah kayak, ini orang kayaknya tertarik gitu. Namanya robot itu kan sebenarnya hanya mengira-ngira ketika ada orang yang berhenti di satu konten, berhenti sampai 5 detik di konten itu, dia menganggap bahwa orang ini tertarik sama konten ini gitu. Itu pekerjaan algoritma itu seperti itu sebenarnya. Jadi terbaca semua ya. Seperti itu. Sama halnya kayak kalau pemirsa lagi pada cari quotes gitu ya. Iya, benar banget. Motivasi hidup, kan? Persoal percintaan dan lain sebagainya, benar. Nanti akan keluar semua itu. Nah, ini kan tadi abang juga bilang kalau ini tuh ada rumusnya. Ada rumusnya. Berarti memang dipelajari sebegitunya ya, Bang ya. Benar banget, pelajari. Gimana itu sih? Kita belum sempat tanyain tadi gimana awal abang belajar dan merintis karir ini, seperti apa gitu lah. Iya, jadi kebetulan memang waktu itu kerja di salah satu perusahaan yang memang mereka punya produk di digital. Pemasarannya di digital, dan waktu itu di TikTok sih, memang di TikTok, dan benar-benar dari nol aku. Nol banget. Tahun 2023 tuh nol banget lah. Gitu kan. Dari tahun 2022 nol banget, dapat kesempatan kerja di sana, dan syukurnya dapat perusahaan yang memang grow-nya itu ke kita itu bagus gitu, atau mentoring ke kita tuh bagus. Jadi waktu aku benar-benar diberikan keleluasaan dalam managing uang. Waktu itu budget iklan di TikTok ya, di keranjang kuning gitu. Di TikTok itu aku diberikan keleluasaan untuk spending iklan itu sampai 100 sampai 200 juta sebulan. Jadi besar. Besar banget karena memang mereka punya target yang eksponensial banget peningkatannya.
di situ banyak belajar. Jadi artinya punya kesempatan belajar tapi dibayar gitu kan. Ya mindsetnya tuh kayak gitu. Oke, bener-bener. belajar karena ketika menggunakan iklan harus ada uang yang dibayarkan. Dan kita tuh terbatas soal resources uang gitu kan. Tapi ketika kerja di tempat perusahaan yang memang menyediakan uang itu memudahkan aku untuk lebih banyak belajar sih. Oh gitu. Nah, privilege-nya tuh dapat perusahaan yang seperti itu gitu. Memang udah jodohnya di sana Jodohnya kali ya. di sana, bener. Kalau otodidak itu bisa banget otodidak. Cuman kita terbatas di tadi resources. Artinya mental untuk spending satu hari itu tadi 16.000 Iya. sama satu hari spendingnya 1 juta sama naik lagi 10 juta sampai 100 juta satu hari itu bisa. Tapi kan Bisa. mentalnya Oke. beda. Nah, itu tuh yang aku coba banyak ya, privilege yang aku dapat perusahaan yang resources uang untuk iklannya itu besar dan diberikan keleluasaan, ya kita banyak belajarnya dari sana kayak gitu. Awalnya gitu ya. Itu di tahun berapa, Bang? 2023 2023. full. Artinya Abang juga cukup cepat ya untuk belajar. Karena langsung praktek kan. Oh iya benar-benar. Langsung praktek Langsung sih. praktek itu Langsung tadi. praktek, benar Oke. banget. Kalau otodidak mungkin nanti lebih banyak perkiraan nih. Memang Iya, sampai nggak ya benar, banyak keraguannya benar, gitu ya. Benar banget. Ini kalau memang udah belajar itu jadi kayak mentalnya ada banget. Mentalnya ada banget gitu. Aduh. Jadi bisa boncos, menjamin. Bisa menjamin. Gitu kan. Benar. Cuma kalau misalnya masih baru tuh nggak bisa banget otodidak, tapi Iya. dengan budget yang kita sudah coba pelan-pelan. Dari satu hari 16.000, nanti udah bagus hasilnya, udah kelihatan naikin jadi 20.000 gitu kan. Naik terus 30.000 sampai nanti kita naik sedikit-sedikit, nanti kita udah akan ada tahu batasannya. Aku terus bertumbuh nih spending, karena spending uang itu kan berat ya kita Iya. ya. Aduh, kalau misalnya satu hari harus spending 100.000, punya ekspektasinya jauh lebih besar daripada spending di 20.000. Iya. Ya kan, kita ekspektasi hasil kan pasti ada. Nah, makanya dalam fase untuk sampai 100.000 gitu kan, ya kita lihat sekali evaluasi terus hasilnya gimana, nanti ada nggak ada impact nggak ke bisnis yang kita sedang jalanin. Oh gitu. Nah kalau kita juga lihat perkembangan bisnis nih di sosial media ya, mau capai followers sekian gitu ya. Nah kebanyakan nih para pembisnis pemula ini nggak tahu nih kalau maunya cepet aja gitu, nggak tahu yang 16.000 tadi tuh nggak tahu Benar. gitu. Iya. Akhirnya memilih jalan pintas untuk membeli followers. Nah itu yang pasti menjadi fenomena juga ya. Nah setelah ini kita akan bahas mengenai hal tersebut Bang. Oke. Dan seperti apa seharusnya kita mensiasatinya. Oke. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi ini.